Kali ini kita akan ngebahas kontainer ya di Amazon Lightsail. Jadi kita akan ngedeploy aplikasi ya, website ke kontainer di Amazon Lightsail. Nah, gimana caranya? Langsung aja yuk kita praktekin ya. Jadi di sini kita akan gunakan Docker Hub ya untuk menaruh image si aplikasinya ya. Jadi aplikasinya itu dibundle dalam satu kesatuan gitu ya dalam bentuk image. Nah, image itu nanti ditaruh di Docker Hub ya, di Docker Hub. Nah, setelah itu nanti Amazon Lightsail-nya itu akan ngambil image-nya dari si Docker Hub tersebut, seperti itu ya. Jadi di sini langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita nge-build si aplikasinya itu ke dalam bentuk image ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita upload ke Docker Hub. Setelah itu baru kita panggil image-nya itu dari Amazon Lightsail-nya, seperti itu ya. Oke, yang pertama kita buat image-nya dulu ya. Kita akan buat satu aplikasi simple di sini ya. Saya akan mendownload satu image ya, HTTPD. Nanti kita akan oprek-oprek nih si HTTPD-nya ya. Kita coba pull dulu. Oke, ini udah ke pull nih. Kita coba kita cek ya. Oke, di sini ada HTTPD-nya ya. Oke, nah langkah selanjutnya adalah kita akan modifikasi ya HTTPD-nya ini. Jadi kita akan buat satu kontainer untuk nge-running si image-nya ini ya. Caranya docker run min it lalu port yang akan dipublish. Jadi kita akan nge-expose portnya supaya bisa HTTPD-nya ini bisa diakses ya. Misalkan 8998, ini port internalnya 80, lalu nama image-nya, ini nama tag-nya. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Sebentar, kita beri nama misalkan my website. Oke, seperti ini. Oke, lalu dia akan masuk ke kontainer yang udah dibuat nih, beda ya. Ini ada ID-nya ya, 3211 sekian. Oke, sekarang kita coba buka di browsernya ya, berarti localhost berapa tadi? 8998. Sepertinya belum running. Kita coba jalankan dulu ya, start. Oke, ini udah jalan nih. Nah, oke, ini kan defaultnya it works ya, it works. Oke, lalu kita akan ubah nih. Misalkan menjadi this is my website. Oke, anggaplah kita punya website seperti ini ya, walaupun cuma satu halaman aja ya, kita anggap satu website ya.
Oke, kita masukkan ke sini. Oke, ini udah berubah nih, this is my website. Harusnya di sini juga udah berubah. Ups, sepertinya ada yang kurang. Oke, nah udah jadi nih, anggaplah ini sebuah website ya, website kita yang udah kita buat. Oke, langkah selanjutnya adalah kan udah jadi nih kontainernya udah seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita nge-build sebuah image ya dari si kontainer ini. Kita buka tab baru, masuk sebagai root dulu ya. Oke, ini jalan ya, kontainer yang sedang jalan yang ini ya. Nah, sekarang kita tinggal buat image-nya ya dari si kontainer ini. Caranya gimana? Caranya saya lihat, cek dulu ya. Oke, caranya seperti ini. Jadi docker commit. Jadi nge-build image dari kontainer yang sedang running ini ya. Caranya itu ya dengan docker commit. Lalu di sini ada httpd min-d foreground ya. Jadi httpd-nya itu akan dijalankan. Lalu di sini ada my website. My website itu adalah nama kontainernya yang sedang jalan. Ya, namanya itu my website. Lalu di sini ada apa namanya? Ada tag ya. Jadi di sini kita buat tag moko 25 my website titik 2 1.0 ya. Nah, ini harus sama dengan Docker Hub yang kita punya ya. Jadi kita coba ke Docker Hub. Nah, di sini ada punya saya nih ya, Docker Hub. Jadi di sini harus kita samain kayak di sini nih ya. Ini kan udah moko 25 ya. Jadi di sini moko 25, lalu di sini ada my website. Nah, ini tuh nama repositorinya. Jadi kita buat dulu di sini my website. Ini testing. Oke, seperti itu lalu kita create. Nah, seperti ini ya. Jadi harus sama ya, moko 25/my website. Oke, sekarang kita buat. Kita enter. Oke, ini udah jadi nih. Kalau kita cek lagi docker images. Nah, ini udah jadi. Ya. Udah jadi nih. Jadi kita tinggal push aja nih image yang udah barusan kita buat ke Docker Hub ini. Ya. Caranya adalah dengan kita login dulu. Oke, udah login succeeded ya. Kita tinggal docker push nama tagnya, nama repositorinya, lalu nama tagnya itu 1.0 seperti ini ya. Ini harus sama ya, jadi moko 25/website lalu tagnya. Kita enter. Oke, ini udah kelar nih. Kita cek di sini di Docker Hub ya. Nah, ini a few seconds ago ya. Ini yang barusan kita push ke Dockernya, ke Docker Hub-nya seperti ini. Oke, kita udah upload ke Docker Hub nih si imagesnya ya, aplikasi kita ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Amazon Lightsail. Di sini kita tinggal deploy aja. Masuk ke container, create container service. Oke, lalu di sini ada container service location ya. Kita mau taruh di mana nih kontainernya?
region itu ada banyak nih, ada Tokyo, ada Singapura gitu. Saya pilih yang Singapura ya, karena ya saya pilih yang latensinya yang rendah. Lalu di sini ada choose your container service capacity ya, ini speknya lah. Saya pilih yang ini sebulan ya. Sebulan itu $7 bulanan ini ya, dengan spek itu 512 RAM, 0,25 CPU-nya. Oke, di sini ada choose the scale ya. Jadi mau di scale berapa banyak nih? Nah, 3 atau 2 gitu. Atau berapa gitu ya. Atau 5 gitu. Jadi kalau misalkan semakin banyak, ya aplikasi kita semakin apa namanya, availability-nya itu semakin tinggi gitu. Misalkan kita punya 5 gitu. Misalkan ada 2 atau 3 yang mati. Ya kita masih punya 2 lagi itu cadangan gitu yang masih aktif, jadi aplikasi kita tuh nggak benar-benar down gitu, masih ada backup 2 gitu, seperti itu. Nah tapi di sini saya akan pilih satu ya, untuk menghemat cost juga. Jadi costnya itu $7. Kalau tadi kita pilih 5 ya dikaliin aja, 5 kali 7, seperti itu ya. Lalu di sini setup your first deployment ya, kita klik di sini. Nah di sini ada pilihan nih, specify a custom deployment. Jadi sini kita masukkan 6 kontainernya, lalu image-nya dari mana. Kita coba masukkan ya, misalkan container my website, lalu image itu di sini ada keterangan ya, image enter the image reference from a public registry such as Docker Hub. Nah kita akan masukkan image-nya itu dari Docker Hub yang udah kita bikin tadi nih. Kita tinggal copy aja nih. Oke, lalu masukkan ke sini. Oke, lalu di sini ada add open ports. Di sini kita masukkan 80 ya, karena kan HTTPD yang tadi kita jalankan itu kan berjalan di atas port 80. Seperti itu. Oke, lalu di sini ada public endpoint. Nah, di sini kita pilih container my website. Nah, seperti ini ya. Lalu di sini beri nama service. Misalkan service kita service my website. Seperti ini ya. Udah, tinggal kita create container service. Ini butuh waktu berapa ya? Sekitar ya 2 menitan lah. Di sini ada 1 sampai 7 step. Kita tunggu aja ya. Oke, di sini masih pending. Kita coba cek, lihat lognya. Di sini open log, belum bisa ya. So details, kita coba cek lognya, open log belum bisa juga. Oke, kita tunggu aja deh. Oh, sudah bisa nih. Kita coba open log. No logs available. Nah, di sini sedang creating your deployment ya. Oke, di sini udah ada lagi nih. Di jalan di foreground ya. Kita refresh lagi. Masih 5 dari 7. Oke, di sini udah
udah ada log baru nih, get HTTP 1. Kita coba refresh yang ini, apakah dia udah deploy. Oh, masih deploying, tapi sebentar lagi nih, 7/7. Sebentar lagi, kita tunggu sebentar lagi. Oke, status udah running. Nah, oke, udah running nih. Oke, nah gimana cara kita lihatnya? Nah, di sini kita dapat URL ya. Jadi setiap kita buat kontainer, kita akan dapat URL. Kita buka aja. Nah, this is my website. Nah, kita udah berhasil deploy aplikasi kita ke Amazon Lightsail ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini di bawah ini itu ada versionnya gitu ya. Versi pertama. Kenapa versi pertama? Ya karena kita baru deploy yang pertama gitu ya. Jadi kalau misalkan kita deploy versi yang kedua ya nanti di sini ada listnya lagi versi 2. Kita coba ya. Jadi anggaplah kita akan mengupgrade aplikasi kita gitu. Update modul lah gitu. Jadi di sini kita akan coba update aplikasi kita. Misalnya di sini kita rubah ya. Jadi V2. Oke, lalu di sini kita refresh, dia akan jadi V2 ya. Oke. Nah, gimana caranya supaya kita bisa deploy di Amazon Lightsail-nya ya? Jadi ya kita harus buat image-nya lagi. Jadi kita harus buat image-nya lagi. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal modifikasi aja nih, rubah si tag-nya. Tadinya kan 1.0, sekarang jadi 2.0. Seperti itu ya. Kita enter. Oke, sudah kebuat. Nah, di sini ada tag-nya 2.0. Seperti ini. Oke, lalu kita tinggal push lagi image-nya ya ke Docker Hub. Kita ganti jadi 2.0. Enter. Dia akan mengupload ke Docker Hub. Oke, ini udah ke upload. Kita coba ke sini. Nah, di sini ada tag 2.0. Oke, nah kita akan update ya kontainer kita ya. Caranya itu modify your deployment. Nah, di sini tag-nya kita ganti ya. Tadinya 1.0 jadi 2.0. Ya, sesimpel itu aja sih. Oke, lalu kemudian kita save and deploy lagi. Oke, nah ini yang tadi saya bilang ya. Jadi ada versi 2 di sini. Jadi setiap kita deploying ya bakal banyak di sini nanti. Kalau 3 ya 3, 4, 4 nanti ada 4 baris seperti itu ya. Nah, selama deploying ini kalau kita refresh di sini, nah dia masih bisa diakses ya yang lamanya. Kita coba open lognya lagi, sampai mana lognya. Sepertinya belum berubah lognya ya. Masih tahap deploying. Kita tunggu sebentar lagi.
Nah, di sini ada creating your deployment nih. Ini sedang mendeploy nih. Nah, di sini ada nih. Nah, HTTPD-nya mulai dijalankan. Oke, di sini udah reach a steady state. Nah, ini harus udah ready nih si kontainernya. Nah, udah running. Kita coba refresh ulang ya. Nah, dia akan berubah jadi V2. Ya, jadi seperti itu ya cara deploy ulang aplikasi ke versi yang lebih baru ya, versi 2. Jadi seperti itu caranya. Nah, misalkan kita ketika versi 2 ini misalkan ada bugs gitu ya, anggaplah ada bugs gitu ya, kita mau rollback ke versi sebelumnya. Nah, kita di sini enaknya tinggal kita bisa modify and redeploy. Jadi kita bisa turunkan versinya, kita klik yes, lalu di sini kita save and deploy ya, jadi di sini dia akan ngedeploy lagi dengan versi yang lama ya. Jadi enaknya gitu kontainer ya, ada versionnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada bugs gitu ya, kita bisa rollback lagi ke versi sebelumnya. Oke, ini udah running ya. Jadi kita udah berhasil ngerollback aplikasinya ya. Kalau kita refresh di sini, nah dia akan balik ke versi sebelumnya. Seperti itu ya. Oke, di sini ada capacity. Di sini ada bisa kita rubah change capacity ya. Tapi di sini kayaknya dia service-nya bakal unavailable ya ketika capacity-nya itu diterapkan. Jadi service-nya itu sementara nggak bisa diakses kalau kita ubah capacity-nya. Lalu di sini ada images-nya. Ini kita bisa ngambil dari image dari Docker Hub, bisa dari PCR ya, bisa dari si light cell-nya itu sendiri ya. Jadi light cell-nya itu menyediakan registrinya sendiri ya. Seperti itu. Lalu di sini ada custom domains. Lalu di sini ada matrix, ini buat monitoring CPU utilization ya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin ini aja tutorialnya ya. Sebenarnya ada kekurangan sih kalau kita pakai Docker Hub. Kenapa ya? Karena public. Nah, di sini kan dia itu kalau kita cek di sini repositorinya dia public ya. Jadi kan bisa diakses sama orang gitu. Source code kita bisa diakses sama orang. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ambil dari repositori yang private gitu ya. Nah, di sini dijelaskan di sini dijelaskan ya. Jadi kita bisa naruh image-nya itu di Amazon Red Shell-nya sendiri, dia nyediain repositorinya, registrinya ya. Lalu bisa juga pakai ECR. Jadi ada dua yang private, ECR sama si Amazon Light Shell-nya itu sendiri, ada dua gitu. Nah, kalau gimana kalau Docker Hub yang private?
Nah, di sini saya nggak tahu nih, belum tahu caranya. Gimana cara kita ngambil image dari Docker Hub yang private repository-nya ya. Saya belum tahu tuh. Saya cari-cari di Google juga nggak ada sih. Mungkin nggak support kali ya Amazon Lightsail ya. Oke, mungkin itu aja tutorialnya. Ke depan kita akan coba deploy lagi ya aplikasi yang udah kita buat, tapi kita akan ngambil dari registry yang private gitu ya, nggak yang public kayak Docker Hub ini. Oke, mungkin itu aja ya. Sekian, semoga bermanfaat.